mengulas video tentang pasar tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Ya, perkenalan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Esa Damar. Nama saya Nisa Cahyani Azra. Nama saya Gita Dewi Hayati. Saya Kesin Surutinaya. Saya Isnini Putri Askia. Saya Muhammad Afan Akhtar. Konsep pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya pihak pemberi kerja perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan pencari kerja yang menawarkan jasanya. Dalam pasar ini, tenaga kerja diperlakukan sebagai faktor produksi yang memiliki nilai ekonomi karena digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di suatu perekonomian. Mekanisme pasar tenaga kerja bekerja seperti pasar pada umumnya. Jika permintaan tenaga kerja meningkat, sementara penawarannya tetap, maka upah cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja lebih banyak dari permintaan, upah akan turun. Keseimbangan terjadi saat jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Gita Dewi Hayati akan menjelaskan tentang permintaan tenaga kerja. Nah, permintaan tenaga kerja itu sebenarnya tergantung sama kebutuhan perusahaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi sendiri. Semisal, perusahaan itu membutuhkan produk yang lebih banyak dan produktivitas karyawan yang lebih tinggi. Otomatis perusahaan akan menambahkan tenaga kerjanya. Intinya, permintaan tenaga kerja itu enggak berdiri sendiri-sendiri, tetapi tergantung kondisi ekonomi, teknologi, dan seberapa besar kebutuhan pasar terhadap barang dan jasa yang mereka produksi. Sekian. Saya Anissa Cahyani Azra. Jadi saya akan menjelaskan penawaran tenaga kerja. Penawar tenaga kerja datang dari individu atau kelompok yang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu. Faktor yang memengaruhinya yaitu jumlah penduduk usia kerja, tingkat upah, keterampilan, pendidikan, dan kebijakan ketenagakerjaan. Perkenalkan, saya Kesin Surutinaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan terjadi saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan itu sama dengan jumlah yang dimintai pada upah tertentu. Jika upah lebih tinggi dari keseimbangan, maka akan terjadi surplus tenaga kerja atau pengangguran, dan begitu pun sebaliknya. Jika upah lebih rendah dari keseimbangan, maka akan terjadi kekurangan tenaga kerja. Selain itu juga, struktur pasar tenaga kerja bisa berbeda-beda, seperti kompetitif yang upahnya itu ditentukan oleh pasar, dan monopson ini pemberi tenaga kerja dominan. Yang terakhir itu ada dualistik, di mana dualistik ini informal versus formal. Studi kasus pasar tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja di era ojek online. Bayangin, kamu hidup di tahun 2015-an waktu Gojek dan Grab baru rame naik-naik daun. Tiba-tiba aja banyak orang yang tadinya kerja kantoran, buruh atau bahkan pengangguran beralih jadi driver ojek online. Nah, di sini kita bisa lihat mekanisme pasar tenaga kerja secara nyata. Yang pertama itu ada permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja itu datang dari perusahaan. Dalam kasus ini, Gojek dan Grab, mereka butuh banyak driver karena banyak permintaan konsumen buat layanan transportasi online naik drastis. Perusahaan mau ekspansi cepat ke banyak kota. Teknologi aplikasi bikin proses rekrutmen lebih efisien. Jadi permintaan tenaga kerja meningkat, banyak lowongan, siapa saja bisa daftar asal punya motor dan SIM. 2. Penawaran tenaga kerja. Dari sisi masyarakat, banyak yang menawarkan tenaga karena gaji dari kerja lain kecil atau enggak pasti. Fleksibilitas waktu di ojek online menarik. Nganggur tapi banyak kendaraan sama dengan peluang cuan. Akibatnya penawaran tenaga kerja juga meningkat. Nah, yang ketiga, titik keseimbangan. Ketika permintaan tinggi tapi penawaran juga tinggi, muncullah keseimbangan upah baru. Awalnya pendapatan driver bisa tinggi banget karena sedikit persaingan. Tapi makin banyak driver baru, pendapatan per orang turun.
Ini yang disebut mekanisme pasar tenaga kerja bekerja alami. Nah, yang keempat, analisis ekonomi. Kalau permintaan naik tapi tenaga kerja terbatas, upah naik. Kalau penawaran naik tapi permintaan stagnan, upah turun. Teknologi aplikasi jadi faktor baru yang mengubah struktur pasar tenaga kerja tradisional. Pasar tenaga kerja itu nggak cuma angka dan teori, tapi hidup di sekitar kita. Fenomena ojek online jadi contoh nyata bagaimana permintaan penawaran tenaga kerja saling mempengaruhi upah. Terima kasih. Saya Isnani Putri Askia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan, yaitu tentang pasar tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya di mana pihak yang mencari kerja atau biasa disebut sebagai pihak yang menawarkan tenaga kerja dan pihak yang mencari tenaga kerja atau pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan untuk penawaran tenaga kerja ini berasal dari individu yang mana mereka menawarkan tenaga kerjanya agar mendapatkan upah. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk, keterampilan, dan pendidikan. Selain itu, upah juga sangat berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja karena semakin tinggi upah, maka akan semakin meningkat pula orang yang menawarkan tenaga kerjanya untuk bekerja. Begitupun sebaliknya, ketika upah menurun, maka akan menurun juga tingkat penawaran tenaga kerja. Sekian, terima kasih. Ya, sekian tugas video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.